My name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International. Semenjak pandemi, saya belajar di rumah dan harus pakai handphone. Tapi aku gak punya handphone.
Setiap belajar online, aku selalu pinjam HP Papa. Buat belajar online. Kalau lagi belajar, kadang-kadang ada yang telepon. Jadinya keganggu deh. Selain itu, HP Papa udah gak bagus, jadi kadang-kadang baterainya cepet habis. Pak, baterainya habis. Coba aku punya handphone sendiri ya, jadi aku bisa belajar dengan lebih baik. Sudah cukup lama dunia pendidikan terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan para siswa mau tidak mau, mereka mengandalkan gadget dan internet untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengikuti model pembelajaran seperti itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mempunyai HP atau komputer. Kalaupun ada, HP dan komputer mereka tidak memadai. Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK Jakarta Timur mengajak kita untuk bergerak bersama membantu anak-anak kita yang masih memerlukan fasilitas berupa handphone untuk dipakai dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita akan mengumpulkan 70 handphone untuk dibagikan kepada 70 siswa yang ada di 14 jemaat GKI Klasis Jakarta Timur atau masyarakat sekitar. Saudara dapat memberikan handphone baru atau yang masih layak pakai sesuai kebutuhan, yaitu smartphone 4G. Bantuan HP dapat dikumpulkan kepada majelis jemaat untuk nantinya akan disalurkan kepada siswa-siswi yang membutuhkannya. Dukungan saudara tentunya sangat berarti bagi masa depan anak-anak kita. Itulah cara sederhana kita mensyukuri kelahiran Yesus. Tuhan memberkati kita. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, dan fisioterapi.
memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit Ukrida, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit Ukrida didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit Ukrida mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Ukrida akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit Ukrida tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ukrida, sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu Advent keempat dengan premier. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Natal Sekolah Minggu Online. Hari ini akan dirayakan Natal Sekolah Minggu Online melalui Zoom untuk anak-anak. Kelas kecil sampai dengan pratama, mulai dari balita sampai dengan kelas 3 SD. Minggu 20 Desember 2020 pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00. Kelas madya sampai dengan pra-remaja, mulai kelas 4 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Akan dirayakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.30. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua atau anak sekolah minggu. Proses kependetaan Penatua Ayunistia D. Prawira, SSI Teologi, sesuai surat rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS GKI tertanggal 2 Desember 2020 untuk kelanjutan proses kependetaan dari Penatua Ayunistia D. Prawira, SSI Teologi. Majelis Jemaat
perlu memberitahukan rencana pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagai calon pendeta GKI Kayu Putih. Untuk itu, warga jemaat GKI Kayu Putih agar dapat turut mendoakan dan mempertimbangkannya sesuai tata laksana GKI pasal 112. Jika ada keberatan dari anggota sidi jemaat terhadap rencana pemanggilan tersebut, dapat menyampaikannya kepada Majelis Jemaat GKI Kayu Putih secara tertulis, ditandatangani cap Ibu Jari, paling lambat Minggu 27 Desember 2020. Informasi terperinci dapat dibaca pada Warta Jemaat tanggal 13 Desember 2020. Informasi dari Panitia Natal. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam Christmas Virtual Movement dan mengumpulkannya screenshot berisi jarak tempuh di bit.ly/form-CPM. Hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan jarak tempuh. Selain itu, umat diundang untuk mengupload foto saat melakukan jalan sehat dan bersepeda atau kebersamaan keluarga dalam Natal tahun ini dan tag @gkikaput.official di Facebook atau Instagram. Foto-foto yang terpilih akan ditampilkan di akhir kebaktian online. Kebaktian malam Natal dan kebaktian Natal online. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk mengikuti kebaktian malam Natal online hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 19.30 dengan tema Ketika yang ada hanya Kristus. Kebaktian Natal online hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9.00 dengan tema Ketika Sukacita Bergema. Persembahan Natal. Syukur kita kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah telah memberi banyak merupakan alasan mengapa kita memberikan persembahan dengan sukacita yang besar. Karena itu, pandemi bukan halangan untuk kita tetap bersyukur, hanya caranya saja yang berbeda. Umat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan Natal dalam kebaktian malam Natal online 24 Desember 2020 dengan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107. Berita duka cita.
telah meninggal dunia pada hari Minggu 29 November 2020 di Jakarta, almarhumah Purnama Boru Lubis dalam usia 79 tahun. Istri dari Charlie M. Situmorang, ibu dari Nelly Rosida Situmorang, Ojak Silalahi dari komunitas wilayah Ketulusan. Oma dari Dewi Rumondang, Karmel Patricia Silalahi, Daniela Sarah Tiorida Silalahi. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 1 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 29 November 2020 di Jakarta, almarhumah Marlisie Pintauli Pasaribu dalam usia 68 tahun, istri dari Purba P. Huta Barat, ibu dari Cindy Huta Barat, Kristiane Huta Barat, Verona Sari Huta Barat dari komunitas wilayah jauh, nenek dari Gaya Priscilia Hahijari, Christopher Fisikela Hahijari. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 1 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 4 Desember 2020 di Jakarta, almarhumah Tina Tamsil dalam usia 92 tahun, istri dari almarhum Sidik Salamun, ibu dari Ellen Salamun, penatua Linda Salamun, Stefan Frans Siboro dari komunitas wilayah Berdoa, Indra Cahya Salamun, Susana Golondam dari komunitas wilayah Pengampunan, nenek dari Stefani, Daniel Kasiboro, Samuel G. Salamun, Joshua W. Salamun. Jenazah telah dikremasi pada Sabtu 5 Desember 2020 di Krematorium Sentra Medica Cibinong. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 5 Desember 2020 di Jakarta, almarhum Ignatius Dharma Sugandi dalam usia 95 tahun. Ayah dari Albert Sugandi, Juwita dari komunitas wilayah Berdoa. Jenazah telah dikremasi pada Minggu 6 Desember 2020 di Krematorium Heaven, Jakarta Utara. Kepada keluarga-keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada tanggal 3 Januari 2021 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 13 Desember 2020. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9.00 sampai dengan 16.00. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini.
Marilah kita memasuki kebaktian Advent keempat ini. Umat diundang berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai dengan 3, berhimpun semua. Berhimpun semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Hidup merupakan sebuah penantian. Menanti apa yang kita harapkan datang. Apa yang dinantikan tentu bukanlah hal yang buruk. Setiap penantian selalu terkait dengan harapan baik. Di antara sekian banyak hal baik yang kita nantikan adalah kedatangan Kristus kembali. Kesadaran akan kedatangannya kembali itulah yang membuat kita semua berusaha menyesuaikan diri dengan memantas dan mematut diri, agar kehidupan kita berpadanan dengan Dia yang kita nantikan. Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Terus hidup berpadanan dengan Injil. Itulah semangat yang harus selalu kita miliki dalam menyongsong kehadirannya.
Berada di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, tercelik mata kita, terbuka kesadaran kita bahwa kita manusia rapuh yang tidak pernah lepas dari dosa dan celah. Oleh sebab itu, mari kita datang di hadapannya dengan kesadaran bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni kita dari setiap kesalahan kita. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami mohon kepadamu, oleh karena Engkau penebus dosa kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Tuhan berkenan
bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami datang mengucap syukur untuk ibadah kami pada minggu ini, dan ketika kami memasuki minggu Advent yang keempat, persiapkanlah hati kami untuk kembali memperingati makna Natal dalam hidup kami. Tuhan juga menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kuasai hamba-Mu dalam kelemahannya, pakailah menjadi alat di dalam karya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya merupakan kabar baik yang asalnya dari Tuhan. Berfirman kepada kami semua Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Maranatha. Dikasihi Allah, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan video kesaksian dari seorang yang menyaksikan bagaimana mengikut Allah dalam cara dan rancangannya. Ya, aku terdiagnosa lupus itu sejak tahun 2009 atau kurang lebih 11 tahun yang lalu. Lupus itu sendiri adalah sebuah penyakit autoimun di mana daya tahan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit malah cenderung menyerang tubuh sendiri. Dan saat itu sih aku masih bisa dibilang 9 tahun, masih cukup muda lah ya. Dan untuk mengetahui diagnosa penyakit itu sendiri perlu mendatangi beberapa dokter sehingga ketahuan gitu bahwa itu lupus. Karena diagnosa awalnya ada yang rematik dan lain-lain lah. Dan waktu itu bisa dibilang yang cukup bingung sebenarnya orang tua sih, karena seorang anak kecil tiba-tiba didiagnosa sebuah penyakit yang bisa dibilang serius, apa gitu, bagaimana masa depannya seperti apa. Padahal orang yang biasa didiagnosa lupus itu bisa dibilang usia produktif atau sudah dewasa. Jadi memang orang tua tuh bingung, takut bagaimana seorang Andrea kecil ini akan memiliki masa depan yang baik seperti teman-temannya. Sampai saat ini aku sendiri masih minum obat rutin tiap harinya. Memang sebenarnya obat ini memiliki efek samping yang cukup buruk jika dosisnya terlalu lebih dan tidak terkontrol. Tapi salah satu efek samping lainnya adalah moon face, di mana pipi itu jadi lebih gendut. Maka seringkali aku merasa insecure gitu kalau misalkan dokter menambahkan dosisnya, karena ya bisa aja aku terlihat lebih gendut kan. Tapi kalau misalkan aku nggak minum obat juga nggak mungkin, karena aku nggak bakal bisa menjalani kegiatanku sehari-hari. Pernah sih beberapa kali mempertanyakan kenapa aku, apalagi pas masih kecil ngeliat teman-teman sebaya dengan bebasnya bermain di lapangan, sedangkan aku harus ngumpet gitu di bawah bayangan-bayangan dan mungkin harus memakai payung. Dan sekarang juga sebenarnya masih mempertanyakan sih kenapa aku. Dan pernah juga saat mempersiapkan sebuah pelayanan yang bisa dibilang cukup melelahkan karena harus latihan, malah pas hari H jadi nggak bisa ikut. Ya begitulah keadaannya. Sampai saat ini sih aku berusaha untuk fokus ke hal positifnya aja, jangan sampai fokus ke hal negatif. Karena lama-lama dengan pola pikir itu pasti aku akan lebih mudah untuk bersyukur. Karena seringkali aku cuma berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu datangnya dalam hal yang megah, hal yang ekstra. Padahal pertolongan Tuhan itu ada tiap hari, tiap waktunya. Melalui pengalamanku, aku jadi sadar bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap harinya, tanpa terlewatkan satu hari pun. Baik di saat senang, sedih, sehat, maupun sakit. Umat yang dikasihi Allah, di bawah tema percaya cara dan rancangannya, kita akan memasuki bersama Minggu Advent keempat kita.
Memulai renungan ini, saya akan masuk dengan sebuah refleksi imajinatif tentang tokoh Maria. Saya menamainya dengan seandainya aku berkesempatan bertanya. Seandainya aku berkesempatan bertanya, oh Maria, apa perasaanmu pada saat warta itu datang kepadamu? Apa yang bergejolak di hatimu, oh Maria, gadis belia dari Bethlehem? Terlukakah hatimu ketika mimpi-mimpimu tampaknya menjadi berkeping? Terguncangkah dirimu pada saat warta itu sampai kepadamu? Ketika engkau harus menjawab realita ini, aku ingin bertanya, oh Maria, apa engkau pernah punya mimpi bahagia? Bahagiamu sendiri. Dan saat awan mimpi-mimpi itu buyar berserakan oleh cara dan rancangannya bagi hidupmu, apa yang kau rasakan? Apakah engkau pernah terguncang dalam kepedihan yang dalam? Terpojok seorang diri dan disalah mengerti sampai engkau limbung di sana. Ketika engkau harus berani untuk menahankan apa yang disebut dengan membubarkan mimpi diri, bukankah itu sangat melukai hati kita? Atau ketika keteguhan hati untuk taat pada cara dan rancangannya, ada berapa banyak keringat dingin yang harus diperas di sana. Namun, ketika saya melihat caramu menjawab karunia itu, maka aku menemukan seperti seorang petarung yang berjalan dan bergerak terus ke depan, pantang surut. Apa yang ada di hatimu pada saat itu? Ketika engkau masuk dalam cara dan rancangan Allah bagi hidupmu. Tiba-tiba aku seperti melihat sepasang tangan yang membuka dua keping daun jendela. Dan langit kelihatan biru luas. Sementara bumi penuh oleh gerak manusia yang beraneka ragam. Allah jatuh cinta pada manusia. Dengan wawasan yang dibukakannya, kita menemukan Allah sedang jatuh cinta pada makhluk terkasihnya yang tak akan dibiarkan musnah oleh ketidakberdayaan dan kerapuhan karena dosa. Di sana ada engkau, Maria, gadis belia dari Bethlehem, yang menerima panggilan itu dengan respon ya pada cara dan rancangan Allah bagi kehidupan, di mana engkau adalah bagian dari alat dalam karyanya. Umat yang dikasihi Allah, bagaimana pergumulan dan proses Maria ketika malaikat itu menyapa dia sebagai orang yang dikaruniai, dipercaya untuk apa yang dikatakan mengandung anak Allah yang akan datang menjadi juru selamat manusia. Maka mari kita masuki proses itu. Yang pertama, pergulatan yang ada dalam dirinya. Ketika Maria mendengar apa yang diwartakan malaikat,
ia mengalami pergulatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin, katanya, sebuah kemuskilan yang menakutkan. Maria tahu apa yang akan dihadapinya. Sebab walaupun dia sudah ditunangkan dengan Yusuf, tapi itu adalah sebuah acara, adat dan tradisi yang ada di kalangan orang Yahudi, di mana istilah ditunangan tidak berarti mereka bisa berjalan bersama-sama di depan masyarakat atau di belakangnya. Maria bisa membayangkan reaksi masyarakat terhadap dirinya, atau reaksi keluarganya. Apalagi ketika ia mengingat Yusuf. Rasanya perkataan bagaimana mungkin adalah sesuatu yang sangat hidup di hati Maria. Aku belum bersuami, katanya. Ketika tiba-tiba aku mengandung, bagaimana mungkin? Mustahil, muskil bagi dirinya. Dan di tengah-tengah apa yang ditanyakannya, bukankah saya dan saudara juga sering mengulang kalimat itu? Bagaimana mungkin, kata kita, ketika kita harus menanggung jawab seluruh keluarga sementara kita di PHK? Bagaimana mungkin memulihkan rumah tangga yang sudah di ujung tanduk seperti serpihan kapur? Bagaimana mungkin memberi maaf sesudah lara itu amat kuat mendera tubuh? Bagaimana mungkin, kata anak seorang pengungsi, aku bisa jadi sarjana ketika seluruh tanah dan kebun orang tuaku habis dilanda lahar dingin dan kami jadi pengungsi? Bagaimana mungkin ada harapan tentang kembalinya hidup seperti sebelum era pandemi, ketika pandemi terus tampak tak pernah surut? Bagaimana mungkin bisa berkumpul kembali ketika jenjang-jenjang mulai terbentang, sehingga ada kelompok orang tua yang berkata, bagaimana mungkin aku bisa berkumpul kembali dalam sebuah ibadah? Bagaimana mungkin perdamaian terjadi ketika pukulan demi pukulan yang kutanggungkan menanamkan setiap goresan di hati? Bagaimana mungkin itu seperti sebuah kemustahilan, sebuah apa yang dikatakan keadaan maya yang tak mungkin terjadi. Dan itu yang dikatakan Maria. Itu yang saya dan saudara katakan menghadapi berbagai peristiwa yang ada dalam hidup kita. Lalu kita mesti maju ke langkah berikutnya. Malaikat berkata kepada Maria, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan disertai oleh Roh Kudus. Kuasa Allah yang Maha Kudus akan menaungimu, dan anak yang lahir akan disebut dengan anak Allah. Apa yang terasa mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Saya dan saudara percaya bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Ketika saya dan saudara belajar dari apa yang tidak mustahil bagi Allah, kita tadi menyaksikan seorang gadis belia yang menderita lupus sejak umur 10 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa jadi sarjana dari sebuah universitas ternama dengan gelar cum laude? Bagaimana mungkin di tengah-tengah seluruh dera tubuhnya ia bisa mengekspresikan kreativitasnya di dalam bidang musik yang ditekuninya? Bagaimana mungkin di tengah seluruh keterbatasannya dan berbagai pengeroposan yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, ia seperti seorang petarung yang berjalan maju terus dan menjalani ketaatan penuh pada cara dan rancangan Allah bagi hidupnya. Dia menyaksikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
ia percaya apa yang terasa tidak mungkin dalam pikiran manusia yang terbatas, mungkin saja bagi Allah yang Maha Kuasa. Dan ia menyaksikan dengan teguh hati, merespon iya pada cara dan rancangan Allah dalam hidupnya, dan akan terus menjadi kesaksian, menjadi alat di dalam karya Allah bagi kehidupan pada umumnya. Maka kita masuki bagian yang ketiga. Di sana, ketika pertanyaan mustahil dan menjadi mungkin karena Allah yang serba tidak dibatasi oleh apapun juga, kita masuk pada bagian yang ketiga, I surrender to thee. Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebuah penyerahan yang bukan karena ia pasif atau apatis terhadap apa yang ada di depannya, tapi sebuah penyerahan yang terjadi karena ia menerima panggilan untuk masuk dalam cara dan rancangan Allah. Ketika ia merespon iya pada panggilan itu, ia mulai dengan kerendahan hati. Sebab menerima apa yang dirancangkan Allah dalam hidup membutuhkan sebuah penyerahan yang berasal dari kerendahan hati. Seperti sepasang tangan yang membuka dua keping daun jendela, lalu kita berjumpa dengan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah keterbatasan kita. Kemahakuasaan yang memperhadapkan kita pada apa yang dikatakan. Kita berjalan di dalam sebuah wawasan yang di luar dari nalar kita. Sebuah keyakinan bahwa ketika Allah membuka rancangannya bagi apa yang dikatakan pelibatan saya dan saudara, ketika dalam iman dengan teguh hati kita berkata, aku mau masuk di dalam cara dan rancanganmu, bahkan ketika mimpi-mimpi bahagia diriku buyar, bahkan ketika yang ada di depanku terasa begitu menakutkan untuk dihadapi dan sangat mustahil untuk bisa dijalani. Tapi Allah meneguhkan bahwa dalam kemahakuasaannya segala sesuatu mungkin bagi Allah. Masalahnya, apa saya dan saudara menerima? Sebab penerimaan itu membutuhkan kesediaan untuk rendah hati, untuk membiarkan diri dibentuk oleh Dia, untuk meyakini di sini kita ada, untuk masuk dalam cara dan rancangannya bagi kehidupan manusia yang kepada kita Tuhan jatuh cinta dan memberi diri seutuhnya melalui rancangan-rancangan kehidupan yang ditawarkan. Mari di minggu Advent keempat ini kita membawa seluruh proses diri kita, mengaku bahwa kita adalah orang yang dikaruniai kabar baik. Walau kadang-kadang kita berkeringat dingin untuk berjalan seperti petarung yang tak mundur. Walau kita juga tidak mau menjatuhkan diri pada rasa belas kasih oleh karena ketidakmengertian dan kadang-kadang gagap untuk memahami cakrawalanya yang luas. Tapi ini saat dimana kita memeriksa diri kita, membiarkan seluruh hidup ini mengalami
perjumpaan-perjumpaan ajaib dari tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita terpuruk dan seakan tak bisa bangun lagi. Ketika seakan seluruh pintu tertutup. Dan tak ada waktu untuk menangisi diri. Apa saya dan saudara percaya bahwa kemahaluasan dan kemahakuasaannya adalah sebuah pelangi cinta yang menawari kita untuk berani berkata kepada pilihan Allah, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku seperti apa yang Engkau katakan. Bergerak terus menjadi hambanya, menjadi alat dalam karyanya. Maria dari Bethlehem, atau Dea gadis belia dari Jakarta, atau siapapun juga saya dan saudara. Apa kita sampai pada 3 langkah proses ini? Sebab kita ini orang yang dikaruniai, orang yang hadir ketika Allah sedang bergerak dalam cara dan rancangannya bagi kehidupan ini. Maka ini saatnya untuk mengorek dalam di hati kita. Apa ada hal-hal yang kita tidak berani ungkapkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita, sebab kita sudah memutuskan bahwa itu mustahil. Apa kita menjadi orang yang didiamkan oleh keadaan karena kita tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Apa yang kita kesaksikan tentang makna hidup kita yang sesungguhnya. Maka dalam aksi Natal kita, masuklah ke dalam dirimu satu persatu. Temukan apa yang selama ini engkau ingin katakan kepada Tuhan dalam doamu tapi tidak berani diungkapkan. Katakan kepadanya dalam doamu satu hal saja yang engkau rasa saat ini engkau ingin ungkapkan kepada Tuhan. Sebab kita percaya bagi Allah tak ada yang mustahil. Seandainya Anda membutuhkan dukungan doa, maka ada tim doa dari Panitia Natal yang siap untuk mendukung Anda. Anda bisa menghubungi Instagram dan nomor WA berikut ini. Mari heningkan diri kita. Temukan satu doamu yang engkau ingin ungkapkan kepada Tuhan, sebab yakin bahwa kita tidak bertanya bagaimana mungkin dan berhenti di sana. Tapi kita mau percaya untuk masuk di dalam cara dan rancangannya. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, ketika gelisah menguasai hati kami, atau kami terpuruk diam menangisi mimpi kami yang hilang, cinta kami yang porak-poranda, atau berbagai karya kami yang hancur. Ketika kami tidak berani
untuk menjadi petarung di tengah-tengah pergumulan hidup. Sebab kami merasa tidak mungkin bisa kami hadapi. Beri kami sebuah penyerahan diri, sebuah penerimaan yang berasal dari kerendahan hati, bahwa kami mau untuk masuk dalam cara dan rancangan Tuhan. Bukalah hati kami, supaya doa kami sungguh naik ke hadapan-Mu, menjadi aksi Natal kami di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. As the voice of an angel
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Allah, marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika kami belajar bagaimana masuk di dalam iman percaya kami terhadap cara dan rancangan Tuhan di tengah kehidupan ini. Pada saat ini kami sebagai jemaat datang dengan permohonan syafaat kami. Kami ingin membawa saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik dalam kelemahan tubuh maupun di dalam upaya mencari pekerjaan. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah keluarga. Kami mohon Tuhan, biarlah di tengah-tengah banyak perkara yang harus diselesaikan dan harus diupayakan. Biarlah saudara-saudara kami ada di dalam peneguhan iman percaya sehingga mereka terus berjuang di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit ya Bapa, jamah dan kuatkan ya Tuhan. Baik mereka yang terkena COVID-19 maupun berbagai penyakit lainnya. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga tenaga relawan yang mendampingi saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan sertai semua persembahan bakti anak-anak-Mu. Berkati supaya apa yang sudah diupayakan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah baik para dokter, perawat, tenaga medis, dan tenaga relawan boleh selalu kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat oleh berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, dalam rasa sedih, dalam rasa bingung, dalam rasa tertekan. Tuhan, jadilah penghiburan dan kekuatan. Ajari kami untuk menjadi alat dalam karya Tuhan, untuk melawat dan menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa pada saat ini bagi panitia Natal, ketika minggu Advent yang dilewati melalui setiap minggu. Dan kami sampai pada minggu Advent yang keempat. Tolonglah panitia Natal untuk terus mempersiapkan apa yang menjadi peringatan makna Natal di tahun ini dan juga sampai di penghujung tahun. Ajari mereka dengan kesatuan sehati sepikiran. Ajari mereka dengan kerjasama yang baik dan berkati dengan kesehatan ya Bapa. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk pemerintah kami, bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri, setiap anggota DPR, dan juga anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Berkati dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama keluar dalam damai, melewati setiap hal yang dihadapi bersama. Supaya kami juga terus menyaksikan di tengah-tengah berbagai kemelut dan kebingungan. Di sana ada warta kabar baik, kesukaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk House of Friendship, satu sarana yang kami rindukan,
di mana kami boleh melakukan berbagai pembinaan dan pertumbuhan iman bersama. Berkati Tuhan, supaya apa yang menjadi rancangan manusia diberkati dan menjadi bagian dari rancangan Tuhan, di mana jemaat-Mu boleh makin kokoh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa dan serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karyanya, kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan, tapi kami masih bisa mempersembahkan persembahan untuk-Mu. Yang kami yakin percaya itu semua berasal daripada-Mu. Kau layakkan Tuhan supaya itu merupakan perpanjangan tangan dan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Allah, dalam penantian kita akan kedatangannya kembali, mari kita menjalani kehidupan kita. Sebab kita sadar, kehidupan itu sendiri berlangsung dengan tidak mudah. Setiap kita diajak
untuk menatap wajah masa depan kita dan seluruh pengharapan yang di dalamnya kita terus tetap berpegang pada kehendak Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai dan memimpin langkah kehidupan kita. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Umat yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita masuki kembali hidup kita, yakin dan percaya bahwa dalam cara dan rancangannya kita selalu akan menemukan Allah yang menyertai dan mendampingi kita dan terus memberikan pendampingan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Maranatha.
Pembaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.